Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan apa sih updatean terbaru dari 15,5 dan apakah aman buat iPhone kalian. Nah, kalian ketika mencari video ini pasti ada terjadi bug atau terjadi error atau segala macam deh. Yang penting kalian pasti butuh informasi apakah aman buat iPhone kalian, apalagi iPhone yang di bawah 8 sampai 6S. Nah, yang pertama kita lihat dari fitur-fitur atau produk-produk Apple yang diupdate tadi malam. Jadi Apple juga udah mengupdate 15.5 itu ya, ada di iPad, ada di MacBook, ada di watchOS atau di HomePad dan di produk Apple lainnya. Besarnya aplikasi ini yaitu sekitar 600 MB tergantung iPhone kalian. Dari produk yang pertama kita lihat dari produknya Apple Cash-nya. Jadi Apple Cash ini kalau di bahasa Indonesia yaitu dompet, tapi kalau di bahasanya mereka yaitu Apple Cash. Nah, saya tunjukin, jadi ini adalah Apple Cash. Kalian tinggal ambil pengaturan, kalian langsung masuk ke dompet dan lebih kurang ya caranya itu menempelkan iPhone kalian dengan iPhone teman kalian. Jadi kalian bisa minta uang deh. Jadi maksudnya itu minta uang. Nah, yang kedua yaitu adanya aplikasi Popcast. Ya, saya tahu sih kalian jarang sih pakai aplikasi ini, tapi buat kalian tahu, jadi di Popcast itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat Popcast, kita bisa downloadnya. Jadi dalam waktu yang 24 jam kita bisa downloadnya. Dan waktu itu bisa kita setting sendiri. Mau 1 jam, 24 jam, atau 10 jam kita bisa pakai pilihan itu. Nah, kita ambil Popcast, ambil settingannya, lalu pilih unduh ini. Nah, ini adalah unduh secara otomatis. Nah, jadi kita ada 24 jam, ada 7 hari, ada 14 hari, tergantung pilihan kalian. Selanjutnya itu ada di aplikasi Watchtools kalian. Jadi di Watchtools kalian ini contohnya di tempat saya yaitu di Kota Payakumbuh. Nah, ini kadang ini tidak sesuai dengan aplikasi iPhone-nya. Nah, dan sekarang kita ada pilihan reportnya. Jadi di iOS terbaru sekarang yaitu ada laporan masalahnya. Jadi ketika kalian melaporkan kalau suhu yang ada di kota kalian itu tidak sesuai dengan widget kalian, dengan cuaca di aplikasi iPhone, kalian bisa report di sini. Yang keempat itu ada pilihan yang namanya settingan di AirPlay atau on-off kalian, ya seperti menggabungkan ke TV atau ke perangkat-perangkat Apple lainnya. Tapi sayang sekali saya tidak bisa mencontohkan di video ini. Nanti saya akan beri penjelasannya di video teman-teman yang lainnya. Selanjutnya kita juga bisa mengatur dari stick atau stick game yang ada pada iPhone. Sayang sekali saya juga nggak bisa mencontohkan di sini karena saya tidak bermain game. Kalian bisa lihat video yang channel-channel lain. Nah, selanjutnya yaitu ada di browser kalian, yaitu di Safari kalian. Jadi ketika kita nge-search, kita search dari misalnya contohnya berita atau seperti kita berita iPhone, kita bisa search yang apa kita inginin. Contohnya seperti ini, kita udah buka yang namanya web dari, kita contoh saja dengan web Farhan ini. Jadi ini adalah info dari Apple atau produk-produk Apple lainnya. Jadi kita klik di bagian source ini, lalu kita scroll ke bawah, lalu kita cari yang namanya temukan di halaman atau di tempat kalian. Kalau berbahasa Inggris iPhone kalian itu find. Nah, kalian bisa klik misalnya Max. Nah, jadi huruf-huruf yang bermaksud dengan Max atau yang terhubung dengan kata-kata Max, maka itu akan keluar. Kalian bisa searching, bisa kalian counter ke bawah, ada 7 kata yang mengandung kata Max. Selanjutnya yaitu ada Apple News. Nah, karena saya tidak memakai aplikasi Apple News, kalian bisa download di sini. Ya, saya rasa sih nggak ada update-updatean yang terlalu serius di Apple News. Dan menurut saya kalian nggak bisa pakai Apple News karena ini adalah regional US. Jadi kalian yang memakai Apple News ini hanya di US. Dan untuk Indonesia belum menggunakan berita dari Apple News. Nah, keunggulan lainnya yaitu Braille, yaitu yang ada di pada VoiceOver. Nah, jadi kalian ambil aksesibilitas kalian, lalu pilih VoiceOver. Nah, di sini ada namanya pilihan Braille. Nah, di sini adalah tempat kalian ketika ada kalimat perintah yang bisa kalian atur sendiri. Nah, kalian bisa coba sendiri, bisa otak-atik sendiri apa sih Braille. Jadi ini adalah kalimat perintah yang bisa kita tambah lagi. Jadi kegunaan Braille itu ya untuk kalimat perintah yang bisa kalian tambahkan sendiri, yaitu dari poin-poin dari bahasa yang kalian bisa set sendiri buat produk Apple kalian. Bagi pencinta yang ingin membaca buku di Apple, yang suka baca PDF atau ya buat situs yang lainnya, kalian bisa pakai yang namanya Books. Ini udah penampilannya udah seperti tidak biasanya. Nah, kita bisa lihat dari perpustakaannya, dari toko bukunya pun juga enak dilihat. Kalian bisa swipe ke kanan atau ke bawah dan itu tampilnya sudah sangat berubah. Nah, kalian bisa nikmati baca-baca buku di sini dengan tampilan terbaru.
Perubahan selanjutnya yaitu ada di pada album foto kalian. Nah, jadi di album foto kalian itu ada namanya membuat slide yang biasa ya teman-teman lakukan. Jadi ketika kita nggak mau pakai aplikasi edit, kita bisa pakai pertunjukan slide ini. Jadi perubahan daripada slide itu yaitu ada pembagian foto-foto yang sangat unik. Contohnya seperti ini. Kita ada 3 foto, kita slide lagi 1 foto, kita slide lagi ada jadi 4 bagian. Nah, jadi ini adalah pembagian-pembagian dari gridnya si albumnya ketika kita bikin slide. Perubahannya dari kita melihat dari peta itu juga udah berubah. Jadi foto kita udah tersinkron langsung ke maps kita. Jadi teman-teman mungkin itu aja sih, tidak banyak perubahan tapi cukup menarik ya iOS 15,5 ini. Jadi, kenapa sih saya mencontohkan dengan iPhone 8 ya? Karena kebanyakan dari teman-teman memakai iPhone di bawah 13. Jadi, pasti banyak pertanyaan, "Bang, aman sih nggak sih Bang pakai iPhone 8 atau iPhone 6s?" Yang menurut saya sih masih aman-aman saja. Tapi ketika kalian ingin update atau tidak update pun tidak jadi masalah karena ya tidak juga mempengaruhi dari cara kerjanya. Tapi kalau menurut saya kalau ketika kalian 15.4 kemarin update terjadi error atau bug, ya kalian coba aja sih update ke 15.5. Ya secara 5.5 ini yaitu updatean terakhir sebelum ke 16.0. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa di subscribe dulu, silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.